Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai matematika. Materinya yaitu mengenai pengukuran. Simak videonya dengan baik ya, karena di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dengan teliti. Masih ingatkah kalian macam-macam pengukuran? Ya, pengukuran terdiri dari 4 satuan. Yang pertama yaitu satuan waktu, kedua satuan panjang, ketiga satuan berat, dan keempat satuan kuantitas. Jika pada minggu-minggu lalu kita telah belajar mengenai satuan waktu, satuan panjang, maka pada kali ini kita akan belajar mengenai satuan berat. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sebelum kita beranjak pada satuan-satuan berat, mari kita kenali alat ukur berat. Alat ukur berat yang pertama yaitu timbangan duduk. Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa laundry, atau koki. Kedua yaitu neraca. Ingat ya, neraca bukan neraka. Setiap benda memiliki massa, yaitu banyaknya zat yang terkandung di dalamnya. Massa benda dapat diukur menggunakan alat ukur massa yang disebut neraca. Neraca ini untuk mengukur berat benda yang sangat-sangat kecil. Alat ukur yang ketiga yaitu timbangan badan. Tentu kalian tidak asing dengan timbangan ini ya. Timbangan badan berfungsi sebagai alat ukur berat badan seseorang. Alat ukur berat satu ini biasanya ditempatkan pada puskesmas, rumah sakit, apotek, bahkan di rumah kalian sendiri juga pasti ada timbangan badan ini. Alat ukur yang keempat yaitu timbangan digital. Seiring berkembangnya teknologi, muncullah timbangan digital yang mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Alat ukur berat ini memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan bagaimana penggunaannya. Perkembangan teknologi menghasilkan timbangan digital yang dilengkapi alat ukur waktu, seperti timbangan digital pembuatan minuman kopi di kafe, atau kalian sering juga menemukannya di supermarket untuk menimbang telur, buah, sayuran, dan lain-lain. Alat ukur yang kelima yaitu timbangan kodok. Berdasarkan alat ukur dan fungsinya, alat yang biasa digunakan di pasar ini memiliki kegunaan yang masih eksis sampai sekarang. Biasanya, timbangan ini sering kalian jumpai di pasar-pasar tradisional. Dalam menggunakan timbangan kodok atau timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak batu yang terdiri atas berbagai ukuran, yaitu 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, dan 1000 gram atau 1 kilo. Timbangan kodok memiliki kapasitas muatan mencapai 10 kg. Dan alat ukur terakhir yaitu timbangan gantung. Timbangan gantung atau crane scale digunakan untuk mengukur berat benda dengan cara digantung. Jadi benda yang akan diukur beratnya digantung pada pengait yang ada pada timbangan gantung. Nah, sekarang kita lanjut pada satuan-satuan berat. Satuan berat yang pertama adalah kilogram atau sering ditulis kg. Kedua adalah hektogram, ditulis hg. Hektogram ini memiliki nama lain yaitu ons. Sehingga hektogram atau ons memiliki posisi satuan berat yang sama. Ketiga yaitu dekagram atau DAG. Keempat adalah gram, ditulis G. Kelima adalah desigram, ditulis DG. Keenam adalah sentigram, ditulis CG. Dan terakhir adalah miligram, ditulis MG. Kita ulangi bersama ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, berdasarkan satuan berat tersebut akan diketahui
bahwa satuan-satuan tersebut dapat membentuk sebuah tangga satuan berat. Ingat ya, hal ini sama dengan satuan panjang yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Jika kita menghitung dari satuan berat paling atas ke satuan berat yang ada di bawahnya, maka turun satu tingkat dikali 10, atau setiap turun satu tingkat atau satu tangga dikalikan 10. Tetapi sebaliknya, jika kalian mengubah satuan berat dari tangga yang bawah ke tangga yang bagian atas, maka setiap naik satu tingkat dibagi 10. Nah, selain satuan berat tersebut, ada juga satuan berat yang lainnya, yaitu 1 ton sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Ingat ya, kita ulang bersama. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 1 kuintal sama dengan 10 kilogram. Hebat, kalian memang anak-anak yang sangat cerdas. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diketahui macam-macam satuan berat. Yang pertama adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang kedua yaitu 1 ton sama dengan 1000 kilogram, 1 ton sama dengan 10 kuintal, dan 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Bagaimana? Mudah bukan tentang satuan berat? Mari kita lanjut pada contoh soal. Perhatikan contoh soal yang akan diberikan. Contoh soal yang pertama yaitu nomor 1. 8 kg berapa ons sih? Ingat ya, ons sama dengan hektogram. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Kalian tentukan terlebih dahulu berat 1 kg berapa ons sih? Caranya, gunakanlah tangga satuan berat. Nah, dari tangga satuan berat ini, kita akan melakukan lompatan dari kilogram ke ons. Coba perhatikan, apakah kita melakukan lompatan turun atau lompatan naik? Kita coba ya, dari kilogram ke hektogram, kita melakukan lompatan turun, yang artinya dikali 10. Maka 1 kg sama dengan 10 ons. Sehingga dapat diketahui bahwa 8 kg sama dengan 8 dikali 10. Hasilnya adalah 80 ons. Jadi 8 kg sama dengan 80 ons. Kita lanjut pada soal yang kedua ya. 4000 gram sama dengan berapa kilogram? Caranya, kita lihat kembali pada tangga satuan berat. Kita lakukan loncatan dari gram ke kilogram. Kita tebak apakah kita meloncat naik atau meloncat turun. Dari gram kita lakukan loncatan ke dekagram, artinya naik. Kita beri tanda dulu 10. Lalu kita loncat kembali, loncat naik ya, dari dekagram ke hektogram, beri tanda 10. Selanjutnya kita lakukan loncatan dari hektogram ke kilogram, beri tanda 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita melakukan loncatan dari gram ke kilogram sebanyak 3 kali loncatan ke atas. Sehingga kita gabungkan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Maka kita dapat menjawabnya. 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 kg. Jadi 4000 gram sama dengan 4 kg. Bagaimana kawan? Mudah bukan? Nah, untuk lebih memahaminya kembali, kita lihat contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. 5 kg ditambah 3 hektogram sama dengan berapa dekagram? Cara menjawabnya adalah kalian tentukan terlebih dahulu nilai dari 1 kg berapa dekagram. Gunakanlah tangga satuan waktu. Kalian lakukan loncatan dari kilogram ke dekagram. Hitung berapa kali kalian meloncat.
Pertama, kilogram ke hektogram, kita tulis 10. Selanjutnya, loncat kembali dari hektogram ke dekagram, kita tulis 10. Maka berdasarkan hasil loncatan tersebut, dapat diketahui hasilnya adalah 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 1 kilogram sama dengan 100 dekagram. Sedangkan 5 kilogram sama dengan 5 dikali 100. Hasilnya adalah 500 dekagram. Kita lanjut pada 3 hektogram. Tentukan terlebih dahulu nilai dari 1 hektogram berapa dekagram. Caranya sama seperti tadi. Kalian gunakan tanggal satuan waktu. Loncat dari hektogram ke dekagram. Hektogram ke dekagram kita melakukan loncatan 1 kali, yaitu beri tanda 10. Sehingga 1 hektogram sama dengan 10 dekagram. Maka 3 hektogram adalah 3 dikali 10 sama dengan 30 dekagram. 5 kilogram ditambah 3 hektogram sama dengan 500 dekagram ditambah 30 dekagram. Hasilnya adalah 530 dekagram. Jadi 5 kilogram ditambah 3 hektogram sama dengan 530 dekagram. Nah, soal keempat, 23.000 mg dikurangi 900 cm. Berapa gram? Cara menjawabnya adalah 23.000 mg, kita tentukan berapa gram. Lakukan loncatan dari miligram ke gram. Ya, loncatannya naik, artinya dibagi ya. Kita hitung bersama berapa kali meloncat. Miligram loncat ke sentigram, kita beri tanda 10. Lalu dari sentigram kita loncat kembali ke desigram, beri tanda 10. Loncat kembali dari desigram ke gram, beri tanda 10. Maka kita telah melakukan 3 kali loncatan, sehingga dapat diketahui 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. 23.000 mg dibagi 1000, hasilnya adalah 23 gram. Sekarang kita lanjut pada 900 cm. Karena sentigram ke gram naik, artinya dibagi. Kita lakukan loncatan ya dari sentigram ke gram. Kita loncat terlebih dahulu sentigram ke desigram. Kita beri tanda 10. Lalu lakukan loncatan kembali dari desigram ke gram, beri tanda 10. Sehingga hasilnya adalah 10 dikali 10 sama dengan 100. Maka 900 cm dibagi 100 sama dengan 9 gram. Karena tadi pengurangan, artinya kita lakukan pengurangan. 23 gram dikurangi 9 gram, hasilnya adalah 14 gram. Jadi 23.000 mg dikurangi 900 cm sama dengan 14 gram. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 5. 4 ton sama dengan berapa kilogram? Untuk menjawabnya, kalian perhatikan acuan berikut. Ingat bahwa 1 ton sama dengan 1000 kg. Maka jika 4 ton sama dengan 4 dikali 1000, hasilnya adalah 4000 kg. Jadi 4 ton sama dengan 4000 kg. Sekarang perhatikan contoh yang terakhir ya, yaitu nomor 6. 800 kg sama dengan berapa kuintal? Cara menjawabnya, perhatikan acuan yang ada di samping. Ingat bahwa 100 kg sama dengan 1 kuintal, atau bisa dibalik, 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, jika ada 800 kg, maka kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 8 kuintal. Jadi 800 kg sama dengan 8 kuintal. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian memang anak-anak yang cerdas. Nah, sekarang kita lanjut pada tugas yang perlu kalian kerjakan. Tugas yang diberikan pada kali ini terdiri dari 10 soal. Kalian kerjakan soal-soal tersebut di buku tugas kalian ya. Ingat,
Kerjakanlah dengan teliti dan tidak terburu-buru. Semoga materi yang disampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya atau tonton materi sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian atau ke rekan kalian, agar semua orang mendapatkan ilmu yang sama. Dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.